Pagi ini tema kita saudara, Our Father Heart. Hati Bapa kita. Seperti apa sih hati Bapa kita? Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajar kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi murid-muridnya itu tanda tanya. Ketika mereka melihat Yesus berdoa, mereka timbul gairah, keinginan untuk berdoa juga. Apa yang membuat murid-murid ini bertanya, timbul gairah untuk berdoa? Selama ini mereka nggak timbul gairah untuk berdoa. Selama ini tidak ada keinginan untuk berdoa. Tapi ketika mereka melihat Yesus berdoa, keinginan berdoa, rasa ingin berdoa, gairah untuk berdoa timbul dalam hati murid-muridnya. Apa yang membuat murid-muridnya ini bergairah untuk mau berdoa? Saudara, zaman dulu, itu standar hukum Taurat lagi ditinggi-tinggikan. Jadi setiap di jalan perapatan jalan, murid-murid sudah terbiasa mereka melihat orang berdoa. Orang-orang Farisi berdoa di perapatan jalan, di jalan-jalan mereka berdoa. Mereka melihat orang berdoa. Bahkan seumur hidup mereka melihat orang berdoa. Di sinagog mereka lihat juga orang berdoa. Di tembok ratapan juga mereka melihat orang berdoa. Di mana-mana mereka melihat orang berdoa. Tetapi kenapa mereka tidak timbul tanda tanya kepada orang lain? Kenapa hanya pada Yesus ketika Yesus berdoa, mereka timbul gairah untuk berdoa? Apa yang membuat murid-murid ini ada satu kerinduan besar untuk mereka mau berdoa? Berarti murid-murid tidak pernah melihat seperti Yesus berdoa dengan orang lain berdoa. Murid-murid tahu orang lain berdoa beda dengan Yesus berdoa. Itu sebabnya mereka bertanya kepada Yesus ketika saat itu Yesus selesai berdoa. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Apa yang mereka temukan dalam diri dari pribadi Yesus ketika Yesus berdoa? Murid-murid lihat ketika Yesus berdoa dia begitu intim dengan Bapaknya. Itu sebabnya ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Jawaban Yesus bilang, kalau kamu berdoa, katakan, panggil dia apa? Bapa. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Yesus nggak pernah ajar murid-muridnya, kalau kamu berdoa, katakanlah, Tuhan, dikuduskanlah namamu. Allah, dikuduskanlah namamu. Yehova, dikuduskanlah namamu. Tidak. Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, panggil dia Bapa. Kenapa? Karena itu kebutuhan murid-muridnya. Itu kebutuhan semua orang. Semua orang butuh Bapa. Amin. Kalau doa Yesus membosankan, maka murid-muridnya tidak akan pernah tanya. Kalau doa Yesus sama dengan orang-orang Farisi berdoa,
sama dengan ahli-ahli Taurat berdoa, maka dalam hati murid-muridnya tidak timbul keinginan, gairah untuk berdoa. Jadi katakanlah, Yesus bilang katakanlah, Bapa. Kenapa? Dia bukan Allah yang jauh yang tidak bisa dijamah. Dia bukan Allah yang sangat tinggi yang tidak bisa mendengar seruan kita. Dia adalah Allah yang dekat. Dia adalah Allah yang mengayomi kita. Dia adalah seorang Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata, panggil dia Bapa. Jadi kalau kita berdoa saudara, jangan anggap bahwa Yesus itu jauh. Allah itu jauh. Berdoalah dengan keintiman dengan Bapakmu yang di surga. Saudara, Yesus datang untuk menyatakan Bapa. Saudara, mari kita lihat doa-doa kita kepada Tuhan. Apakah doa-doa kita itu hanya laporan atau permintaan tanpa ada namanya keintiman? Bapa butuh intim dengan Anda. Bapa butuh intim dengan saudara dan saya. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka lebar menunggu saudara datang. Dengan rasa intim dengan Bapa. Sehingga bisa engkau memanggil dia Bapa. Roma 8 ayat 15 dibilang begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Roh perbudakan itu saudara, roh yang hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, Bapa kita yang di surga beda dengan Bapa kita yang ada di dunia ini. Dia mau intim dengan kita. Dia Bapa yang baik. Beda. Dia Bapa yang mau ingin berkomunikasi dengan kita tanpa ada batas. Bapa di dunia ini minim komunikasi dengan anaknya. Bahkan Bapa di dunia ini dia tidak mengerti isi hati anak-anaknya. Tidak tahu apa maunya anak. Tetapi Bapa kita yang di surga, dia tahu keinginan kita. Dia tahu isi hati kita. Dia bukan Bapa yang kejam. Tapi dia yang Bapa yang penuh kasih. Itulah Bapamu yang di surga. Saudara, kata Bapa itu berasal dari bahasa Aramik. Ya, dimasukin dalam bahasa Ibrani, dalam Talmud Babel. Jadi diterjemahkan ke bahasa Yunani itu pater. Dalam bahasa Aramik yang dalam perjanjian lama, bahkan ada 3 ayat dipakai di dalam perjanjian baru, itu baru pakai kata Aba. Aba. Dalam bahasa Yunani, pater. Ya, artinya pemanggilan terhadap ayah oleh seorang anak. Kata ini mengungkapkan suatu hubungan yang dalam, yang sangat mesra antara bapa dengan anaknya. Antara anak dengan bapaknya. Mereka memiliki hubungan mesra. Hubungan yang dalam. Maka dipakai kata bapa. Kalau di dalam Yunaninya pater, yaitu sumber. Sumber segala-galanya ada dalam diri Bapa. Inilah yang Tuhan inginkan. Kita mau dekat dengan Dia. Ada hubungan yang intim dengan Dia. Bukan sekedar berdoa, sekedar laporan. Kadang-kadang kita selesai begitu aja. Hanya sekedar mengucapkan kata-kata. Tetapi jauh dari dalam hati kita tidak ada hubungan dengan Bapa kita di surga. Mungkin di antara kita nggak pernah merasakan
kasih sayang seorang bapak. Tidak pernah. Mungkin di antara kita nggak pernah merasakan pelukan bapak. Jasmani. Kenapa? Mungkin kita lahir karena orang tua kita tidak bertanggung jawab. Kita bertumbuh dalam keluarga yang tidak ada bapak. Sehingga kita susah untuk mengimajinasi bapak itu sebenarnya bagaimana. Mungkin kita lahir dalam keluarga yang cerai. Sehingga kasih bapak itu kita nggak pernah dapatkan. Perhatian seorang bapak kita tidak pernah dapatkan. Saudara ingat, kebutuhan seorang anak ketika dari kecil sampai dewasa. Kebutuhan seorang anak, ingat baik-baik, yaitu kehadiran bapaknya di dalam hidupnya. Itu kebutuhan pertama seorang anak. Kalau dia tidak pernah merasakan kehadiran bapaknya di dalam hidupnya, maka dia akan susah menikmati kehadiran bapak di surga dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mempunyai gambaran yang salah. Tetapi kita punya Bapa yang baik. Beda dengan Bapa yang di dunia ini. Yang mengerti isi hati kita. Yang ketika kita datang tangannya terbuka buat kita. Kasihnya tanpa syarat. Bapa jasmani di dunia ini kasihnya bersyarat. Tapi Bapa di surga kasihnya tanpa syarat. Kita adalah anak biji matanya. Itu sebabnya Yesaya berkata, sampai masa tuamu aku telah tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan apa? Kamu. Sampai kita tua, putih rambut, Allah tetap gendong. Yang digendong siapa? Orang tua atau anak? Anak. Jadi umur tidak ada ukuran. Mau kita nenek-nenek, bayi-bayi, muda, balita. Status kita di hadapan Tuhan adalah anak. Dan bukan sekedar anak. Kita adalah anak kesayangannya. Yohanes 17 ayat 6 bilang gini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Dan engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firmanku. Saudara, Yesus datang di dunia untuk menyatakan Bapa. Dia bukan menyatakan Elohim. Dia tidak menyatakan Allah. Dia tidak menyatakan Tuhan. Tetapi dia menyatakan Bapa. Saudara, kita percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah Allah kita yang ada di surga. Tapi di doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi ada Bapa, ada Ibu, ada Anak. Artinya, keluarga yang ada di bumi itu adalah gambaran tentang keberadaan Allah yang ada di surga. Ada Bapa, ada Anak, ada Ibu. Bapa adalah gambaran Allah yang ada di bumi. Jadi kalau bapak-bapak jasmani kacau, anak-anak melihat gambaran yang salah tentang Allah yang ada di surga, tentang Bapa yang di surga. Kenapa? Karena keluarga, karena Bapa adalah gambaran Allah yang ada di bumi. Jadi kalau Bapa mabuk-mabuk, keras, otoriter, maka anak-anak memiliki gambaran yang salah. Dan tidak akan heran kalau anak ini tidak akan berubah. Maka dia akan ikut bapaknya ketika dia besar, mabuk, dan otoriter. Tidak akan heran. Alkitab tidak pernah memanggil bapak itu sebagai ibu.
Sebenarnya dalam rumah tangga yang paling dekat anak-anak itu bukan dengan ibu. Karena Bapa jasmani adalah gambaran Bapa yang ada di surga. Mereka dekat sebenarnya kepada Bapa. Ketika mereka dekat dengan Bapa, mereka dapat perlindungan. Mereka merasakan diayomi, diajak berkomunikasi. Tetapi ada bapak-bapak di dunia ini yang susah untuk dipercayai oleh anak-anaknya. Kenapa kita susah mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena kehadiran Bapa di rumah susah. Bapa di rumah seakan-akan ada, sebenarnya nggak ada. Hanya bayangannya aja. Kenapa kita susah mau menikmati pelukan Tuhan? Karena orang tua kita nggak pernah memeluk anaknya. Apalagi kalau udah remaja. Saudara, kalau anak-anak udah remaja, itu butuh sentuhan. Butuh pelukan. Saudara, anak ketika sudah remaja itu butuh pelukan papanya. Saudara, siapa yang sering di tempat ini ketika kita masih kecil atau sampai sekarang, ketika kita melakukan suatu hal, kita selalu diapresiasikan sama orang tua kita? Ada? Saudara, ketika kita buat sesuatu, Allah itu apresiasi kita. Dia berikan upah buat kita. Dia adalah Allah yang memberi apresiasi. Dia bukan Allah yang pelit. Amin. Di dalam perjanjian lama, kita kenal namanya Raja Ahab. Dan punya istri namanya Isabel. Betul? Isabel. Apa yang terjadi dengan Raja Ahab? Dia hanya sebagai raja tapi tidak berfungsi. Yang mengontrol Raja Ahab, yang memerintahkan Raja Ahab istrinya. Jadi banyak suami-suami seperti itu. Bongong aja. Tapi istri kagak perkasa dalam rumah. Betul? Pernah mengalami hal ini? Potensi pria dibunuh sama roh Isabel. Potensi bapak-bapak dibunuh sama roh Isabel. Dan itu terjadi akhir-akhir ini. Bapak-bapak tidak bisa berfungsi. Pria-pria tidak bisa berfungsi. Dia DKI terus. Dibawa ke tiap istri. Jadi ketika anak-anaknya besar, mereka melihat gambaran itu. Berarti Bapa di surga begitu juga, bongong aja. Iblis berusaha merusak gambar Allah di bumi. Makanya Tuhan kasih perbedaan. Lukas 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya? Itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan Yesus memberi langsung perbedaan. Artinya Tuhan Yesus menjelaskan, Bapa di dunia ini beda dengan Bapa yang di surga. Kalau Bapa di dunia ini sulit berkomunikasi kepada anak-anaknya, Bapa di surga bukan seperti itu. Kalau Bapa di dunia ini sulit untuk memeluk anak-anaknya, Bapa di surga tidak seperti itu. Anak-anak datang dia selalu memeluk dengan kasih sayang. Kalau Bapa di dunia ini adalah otoriter, pemarah, maka Bapa di surga bukan seperti itu. Dia penuh kasih. Jadi Tuhan Yesus bikin suatu perbandingan. Kenapa bapak-bapak di dunia ini seperti ini? Kebanyakan. Kenapa? Karena mereka juga memiliki figur seperti itu ketika mereka masih kecil. Mereka tidak pernah mendapatkan figur yang benar. Makanya kalau engkau pernah diperlakukan keras dalam rumah tangga, dianiaya oleh bapakmu, baik fisik maupun emosional, jangan salahkan mereka. Kenapa? Mereka juga nggak tahu.
mereka nggak pernah memiliki figur yang benar. Betul? Kalau bapakmu ketika bapakmu nggak pernah belai, jangan salahkan, dia juga nggak pernah mendapatkan itu dari orang tuanya. Jadi saya katakan pada saudara dan saya hari ini, Bapa yang kita sembah beda dengan Bapa yang ada di dunia ini. Amin.